1, 2, 3. Halo Bre. Halo Bre. Lu sekarang lagi nonton Bungkam. Bung Sudan. Haikal. Nah, kita sekarang lagi ada di segmen obrolan santai bareng kita. Nah, kita nih lagi mau ngomongin yang lagi gempar-gemparnya, COVID-19, bro. Sebenarnya kenapa sih kita tuh harus waspada tentang atau dari COVID-19 itu? Lu tau nggak? COVID-19 itu apa sih sebenarnya? Jadi COVID-19 itu corona virus disease 2019. Begitu. Kok ada 2019 ya? Jadi kenapa ada 2019-nya? Karena virus ini muncul pada akhir Desember 2019. Akhir Desember 2019. Oh. Iya. Jadi gitu. Tapi waktu 2002 ada juga virus corona namanya SARS, bro. Severe Acute Respiratory Syndrome. Sama juga tuh. Tahun 2012 juga ada tuh. Apa tuh? Namanya MERS. Ya. Middle East Respiratory Syndrome. Nah, Tapi sama juga virusnya kayak gitu. nah, WHO ini sebut, WHO tau kan? World Health Organization. Iya. Sebut virus corona atau COVID-19 ini sebagai SARS. Kan SARS itu tadi Severe Acute Respiratory Syndrome. Iya. Nah, WHO itu mengklaim kalau corona ini adalah SARS coronavirus 2. Oh iya. Jadi Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2. Mungkin karena gejalanya mirip, mungkin karena ada kesamaan. Karena coronavirus yang COVID-19 ini dia merupakan virus RNA tunggal. Dan kalau misalkan kita tahu sifat virus yang secara umum, kan dia harus ada inangnya nih, bro. Iya bener dong. Harus ada selnya kan, Harus ada selnya. ada sel host. Iya. Jadi dia di luar itu nggak bisa bertahan hidup. Gak bisa tahan hidup lama. Nah, kenapa sih kok virus ini kita harus waspada? Kebanyakan yang gejala corona ini pernapasan nggak sih? Iya. Sesak napas. Sesak napas. Kalau demam udah pasti itu gejala infeksi. Iya. Ya kan? Bisa aja orang lagi kekurangan oksigen, Bisa. hipoksemia. Bisa. Iya nggak sih? Iya. Ya kan? Pada anak kecil mungkin ada pneumonia ringan. Pada orang dewasa mungkin pneumonia berat. Iya. Pada orang tua mungkin bisa terjadi komplikasi akibat penyakit-penyakit yang lain yang sudah ada atau mungkin penyakit baru yang komplikasi. Gitu ya. Jadi gini bro, kenapa kita harus waspada banget nih sama virus COVID-19 ini? Karena penularannya tuh sangat mudah. Mudah banget ya? Mudah banget, dari manusia ke manusia tuh mudah banget. Kenapa tuh? Bisa dari nah gini nih bisa. Oh gini bisa Bro. Oh berarti kita harus jaga-jaga nih. Harus jaga-jaga dulu. Terus Ya walaupun kita tiap hari sama-sama bukan dalam kamar yang sama ya bro ya. Iya emang enggak sih. Emang enggak kan? Enggak. Ya. Lu jangan. Oke. Jadi gini bro, kenapa kita harus waspada banget nih sama COVID-19, virus COVID-19? Virus corona. Ya virus corona ini. Heeh. Karena cara penularannya tuh sangat mudah. Gampang banget. Dari orang ke orang gitu. Dari orang ke orang. Oh iya. Lihat, yang pertama bisa dari droplet. Oh lewat droplet gitu. Jadi bisa dari batuk teman lu, dari cipratan kalau dia lagi ngomong, dari bersin, gitu. Ya. Oh berarti droplet itu cipratan ludah ya? Cipratan ludah. Nah karena itu. Jadi sangat gampang deh penularannya. Gue juga pernah nih makan di suatu tempat makan nih bro. Jadi satu meja itu yang tadinya 4 orang, 2 orang di sana, 2 orang di sini, kita berhadapan-hadapan. Itu jadi cuma boleh diisi 2 orang bro. Satu meja itu. Jadi yang sebelah kanan cuma boleh diisi di satu bagian, jadi saya ngadep ke sana. Yang sebelah kiri dia ngadep ke sini bro. Jadi tetap kita tuh nggak berhadapan-hadapan karena droplet tadi. Berarti bagus sih tempat. Tapi lebih baik lagi kita makan di rumah bro. Ya lebih bagus, lebih baik itu. Karena di rumah aja promosi. Ya. Nah itu tadi yang pertama ya bro, Bre. Droplet. Itu tadi yang pertama ya Bre. Iya. Droplet. Nah sebenarnya itu tuh bisa ditularkan nggak pas kita berhadapan aja sama orangnya bro, Bre. Ya juga. Jadi lu batuk nih, kita nggak pakai masker posisi
Di tangan lah. Di tangan kan. Terus kita buka gagang pintu nih. Nah, Lu misalkan kena ya. Amit-amit. Amit-amit ya. Amit-amit. Buka pintu nih. Yup. Nah, Terusnya pindah ke gagang pintu. dalam pintu. Jalan nih. Dipegang sama lu. Jalan nih. Ada orang lain. Buka pintu itu juga. Set. Terus dia pakai makan lah tangan Terus ada itu. orang lain sih. Kenapa nggak lu aja? Kenapa harus gua? Dipegang bro sama orang lain. Iya. Makan lah dia. Heeh. Masuklah itu virus. Oh ya benar. Benar. Tapi dia makannya cuci tangan nggak? Nah, karena itu kita harus Sering cuci tangan dulu, bre. minimal kalau memang kita nggak bisa sering-sering cuci tangan, ada desinfektan bro. Yup. Itu yang paling benar. Kalau kata orang-orang bisa membunuh 99% kuman. Wah. Jadi gini bro. Nah, karena itulah kenapa kita harus waspada, karena mudah sekali penularannya. Dan nggak hanya itu bro, yang menakutkannya lagi, kalau misalkan ada satu orang yang sudah kontak, sudah terkena, sudah positif, tapi dia belum sadar, itu susah bro buat kita tahunya bro. Ya juga, ya Karena sekitar 3-7 hari baru mulai gejala. Misalkan dia sudah kena, dia udah menularkan, dia nggak tahu kalau dia udah kena dan dia sudah menularkan. Waktu 7 hari dia terkena, itu pasti ditanya bro, kamu udah kontak sama siapa aja? Atau enggak yang kontak dengan dia pun harus diperiksa Iya benar. untuk menjaga. Kenapa sih harus dilakukan self karantin? Untuk mencegah penularannya. Jadi ketika satu orang udah kena, dia sebarkan ke 2 orang. Misalkan masih ada 4 orang lagi di lingkungan dia. 4 orang ini self karantin, yang 2 orang ini kita sembuhkan, kita jaga. Maka penyebarannya sampai di 2 orang ini aja. Kalau misalkan kita nggak self karantin, Wah, bahaya. bisa kena semua dan menyebar dan tidak akan selesai bro kasus atau wabah virus corona ini. Nah, karena itu, bre. Jadi kita di sini juga harus ngasih tahu ke mereka-mereka ini, ke lu pada yang lagi self karantin Di rumah aja, di rumah aja. di rumah aja. Di rumah aja. Di Di rumah gambar aja. rumahnya gimana gambar rumahnya? Enggak, maksudnya ntar di bawah ini ada tulisan di rumah aja. Di mana? Sini, sini. Di gua nggak bisa. Ini nggak kelihatan nih gue tulis. Ya. Nih gue pindahin ke lu ya. Ya. Oh iya, ada. Di rumah aja. Di gua pindahin ke lu lagi. Nggak, gue ambil aja. Ayo lah. Keren. Di rumah aja. Keren. Bentar nih, sebelum masuk buat ngasih tahu ke mereka, kalau buat kasih ini sebelum masuk mau ngasih tahu ke mereka tentang self karantin, ini gue mau nanya satu aja nih, bro. Dari tadinya udah apa ya? Udah nyampe depan ujung lidah ya? Enggak. Iya. Udah pengen lu tanya banget nih. Udah pengen gue tanya banget. Apa dari tadi nih? Ini apa sih nih? Ngeganggu dari tadi. Kayak gini nih. Gue mau panjangin kaki nggak bisa gitu. Ini apaan nih? Ada bulu-bulunya ini bulu babi bukan sih? Kalau nggak ada ini, suara kita tuh jadi kayak gini. Nah, Oh iya, penting bro ini. penting ya. Penting. Jadi ini gue ya. Gila. Ah, penting nggak? Penting banget. Penting banget kan? Penting Oh, banget. jelas. Kita lanjut lagi ya ke segmen Iya. kita. Masuk ke self karantin. Jadi apa sih yang bisa kita lakuin dengan self karantin itu? Banyak hal-hal positif yang bisa kita lakuin di rumah. Kayak apa tuh bro? Ya misalkan berkarya, Kita berkarya. bikin konten kita. Kita mencoba mengedukasi masyarakat nih. Nah, Kita coba memberikan ilmu iya. dari informasi yang udah kita dapat. Dan tentunya harus valid. Karena kita nggak mau menyebarkan virus-virus hoax. Karena obrolan santai bareng kita ini ya. Yang pertama, apa bro yang bisa kita lakuin di self karantin atau di rumah aja? Yang seperti tadi yang gue bilang, bre. Yang pertama, Itu kita bisa berkarya kayak kita ini. berkarya. Yang kita lagi buat ini sekarang itu berkarya. Iya bro. Dan berkarya itu nggak cuma ini aja. Kita bisa menulis, kita bisa belajar, kita bisa
menggambar, kita bisa bermain musik, itu semuanya termasuk karya. Dan bisa kita lakuin di rumah, di rumah, self karantin bro. Self karantin di rumah. Iya kan, self karantin itu di rumah aja. Ini gue pindahin lagi nggak? Gak usah, kan di sini. Kita lanjutin. Yang kedua bro. Yang kedua, kita bisa bersosial media. Oh iya. Kenapa kita nggak gunain sosial media bro? Di saat kita bisa keluar rumah nih, kita bisa bermain, kita bisa beraktivitas. Orang-orang justru malah banyak menggunakan sosial media. Yap. Tanpa bersosialisasi di kehidupan yang real gitu. Banyak, kenapa di saat seperti ini kita tidak menggunakan hal itu untuk keperluan kita? Kan kita lagi self karantin. Apa salahnya sih? Benar. Kan ini penting juga self karantin. Ya, setuju. Kan dengan sosial media juga kita masih bisa bersosialisasi secara online. Ya nggak? Iya. Yang ketiga apa bro? Yang ketiga, kita bisa olahraga di rumah. Yoi. Ini olahragawan teman gua. Yang tadinya lu jarang olahraga, Yoi. lu ngantor mulu, kerja mulu, Yoi. lu bisa olahraga. Olahraga. Apa tuh contohnya? Ya lu bisa bangun pagi, lu bisa jogging, lari-lari pendek di halaman rumah. Kalau lu punya halaman rumah, Bener banget. lu bisa lari-lari pendek di situ. Terus lu bisa ya olahraga seperti biasa. Mungkin bisa Push up, yoga, ya, senam. Lu ngajak nyokap lu atau keluarga lu Bisa banget bro. senam di rumah kan. Lu lemes banget sih, lu gak kenapa-napa kan? Gua gak sedikit ini sih drop hari ini. Semangat dong bro. Kita ini mau ngasih tahu teman-teman kita semua atau orang yang mungkin belum tahu. Oke, buat lu pada semua, gue semangat. Kita ini mau ngasih semangat bre. Iya, gue semangat. Kita ini mau ngasih inovasi. Kita ini mau ngasih bre. Kita ini mau memberikan inspirasi bre. Iya, gue semangat. Kalau kita tuh masih bisa semangat, walaupun di rumah aja. Iya. Walaupun self karantin, walaupun self distancing. Kan tadi kita udah lihat banyak aktivitas di rumah yang mungkin di waktu luang yang aktivitas normal kita nggak bisa lakuin, tapi sekarang kita bisa lakuin. Tadi ada berkarya. Kita tadi ada berkarya, bersosialisasi, dan olahraga. Olahraga itu penting, bre. Penting banget. Ya, jadi lu nggak cuma bangun tidur, makan terus tidur lagi, habis itu bangun lagi, makan terus tidur lagi. Jangan kayak Patrick deh, bre. Tuh, Patrick, tahu kan? Bintang dia. Dia bintang ya? Ih, Patrick star. Kirain Patrick bukan bintang. Kirain Patrick tuh yang nanas gitu. Beda. Terus Squidward. Terus tuan crabnya yang mana? Yang ini yang pakai balon itu. Balon kaca. Yang karate. Oh iya. Nah, jadi itu bro. Nah jadi kenapa sih kayak kita tuh harus bener-bener mematuhi gitu. Dan sebenarnya masih banyak hal yang lu bisa lakukan, yang bisa lu lakuin di rumah. Jadi lu nggak perlu lu nggak harus salah. Kenapa harus lama-lama di rumah? Kenapa kita nggak bisa keluar? Iya. Padahal lu bisa ngelakuin apa aja di rumah. Kita kuliah kita bisa melakukan kuliah online. Kita mungkin tugas-tugas bisa dikerjakan. Bisa. Ya kan? Bahkan nggak pusing ya. Pusing sih pasti. Tugas. Bahkan teman-teman gue nih bre. Iya. Banyak yang jadi chef. Jadi mereka malah banyak yang jadi tiba-tiba jago masak bre. Oh iya. Gara-gara self karantin ini. Iya. Jadi gue lihat kan, wah berarti ini nih nilai positif dari beraktivitas. Berarti itu keren. Itu merekanya mau nungguin ya. Nah jadi itulah bro. Jadi banyak hasil-hasil dari aktivitas positif yang kita lakuin. Oke, kita di sini aja. Tunggu obrolan santai kita berikutnya di episode yang lain. Gua Bungsu. Gue Haikal. Kita di